Halo Shalom saudara-saudara yang ada di rumah. Kita kembali bertemu lagi di hari Minggu yang luar biasa. Saya percaya kabar saudara-saudara di rumah luar biasa. Mari saya undang saudara-saudara untuk kita sama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita dudukkan kepala sejenak. Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Sepanjang minggu ini. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Sebelum dunia dibentuk. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan. Engkau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Katakan kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai kepala kerajaan. Katakan betapa bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Sebelum dunia dibentuk. Jadikan kami alat-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kami kagum. Kagum, hormat, akan Engkau. Kagum.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali katakan segala puji syukur. Katakan haleluya. Sama-sama soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya, ku mau sorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, aku dalam keselamatan yang ada tutup, berikan ku puji, katakan haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya, ku mau sorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, aku hidup dalam keselamatan yang ada tutup, berikan ku puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa buat kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bukan dengan kuat badanku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Katakan lewati badai tak ku ragu, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan Kau Raja, Allah perkasa, ke surga-Mu pun menyembah. Panggilan-Mu menerangi jalanku, Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sekali katakan bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sama-sama katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, segala bumi pun menyembah.
perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Oh, Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kalian katakan Engkaulah Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Raja kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya undang tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada orang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sekali katakan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan sama-sama berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kalian katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan Dia hanya sejauh doa. Saya katakan Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya masih tetap berkhotbah seri tentang doa. Hari ini saya memberi tema doa adalah langkah menuju perubahan. Mari kita bersama-sama buka kitab Esra Fatsalnya yang ke-8 ayat 21 sampai ayat 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia dengan keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Oh haleluya, Allah mengabulkan permohonan
kami. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kiranya Engkau yang nampak, doa hamba-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan pada pagi hari ini. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Berdoa adalah langkah menuju perubahan. Saudara, ketika kita berdoa, maka akan ada perubahan terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Ezra. Saudaraku, pada waktu kita berdoa, saya percaya akan ada perubahan orang-orang miskin. Jadi orang yang berada. Ya. Di gereja kami dulu ada orang yang susah. Tapi dia tetap ke gereja. Malah dalam gereja dia memberi persembahan. Sekarang saudaraku, orang ini menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena kesetiaan beribadah, kesetiaannya untuk berkorban di gereja. Dan juga dia tidak lupa memberi buat hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya seperti saya sebagai gembala, dia senang untuk memberikan persembahan khusus. Ya, nah saudaraku, ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin orang sakit disembuhkan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, yang tadinya sering gagal dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ketika doa dengan sungguh-sungguh, kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan. Saudaraku, ketika kita berdoa di masa-masa pandemi ini, saya percaya mereka yang lemah pasti dikuatkan. Hari-hari ini banyak orang mulai merasa malas. Ketika kita berdoa akan menjadi rajin. Haleluya, akan ada perubahan karena doa. Yohanes 14 ayat 14 katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Oh haleluya. Berdoa di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menjawab doamu. Saudara, zaman Ezra hidup dalam pembuangan di Babel. Kalau sekarang Babel disebut Irak. Berdoa sesuatu yang sudah dilupakan. Gairah berdoa sudah enggak ada. Apalagi untuk beribadah. Sudah tawar, sudah padam. Semangat untuk mencari Tuhan sudah dingin. Nah pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Nah zaman itu dibutuhkan apa? Suatu perubahan. Dan Allah melakukan perubahan melalui Nabi Ezra. Ketika Nabi Ezra dipercaya menjadi pemimpin, Nabi Ezra menganjurkan untuk doa. Dan apa yang terjadi? Terjadi transformasi, terjadi perubahan. Ya, yang tidak suka berdoa menjadi orang yang suka berdoa. Haleluya. Tindakan doa yang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ezra. Mari kita lihat tindakan doa yang dilakukan oleh Nabi Ezra. Pertama yang kita lihat sama-sama di dalam kitab Ezra pasal 8. Nabi Ezra melakukan satu hal. Dia kumpulkan rakyat yang ada di pembuangan untuk berdoa bersama. Jadi yang pertama yang saya ungkapkan di sini, berdoa bersama. Berdoa bersama itu sangat penting. Saudara, lakukan doa bersama. Dimanapun kita berdoa. 2-3 orang kumpul bersama-sama berdoa. Alkitab katakan dalam Ezra 8 ayat 21. Kemudian di sana, di tepi sungai Aiwa itu aku memaklumkan puasa. Saudaraku, Nabi Ezra memaklumkan doa puasa. Mereka melakukan apa? Dalam doa puasa mereka merendahkan diri di hadapan Allah.
Dan apa yang mereka lakukan? Di tengah-tengah pembuangan, mereka berkumpul dan memohon kepada Allah jalan yang aman. Itu pokok doa mereka, ya, bagi keluarga dan anak-anak mereka. Ya, saudaraku, ini yang mereka jadikan pokok doa supaya mereka mengalami keamanan, perlindungan, pertolongan. Nah, saudara, kehadiran Tuhan itu saya mau beritahukan tidak dibatasi dengan tempat. Orang Israel berkumpul di tepi sungai yang kita baru saja baca tadi, Sungai Aywa. Dan Alkitab katakan Tuhan hadir. Di mana orang-orang Israel ada pembuangan waktu Isra memimpin doa, mereka menangis, mereka meratap, mereka berdoa sungguh-sungguh. Ya, jadi berkumpul berdoa di mana saja Tuhan hadir. Di gedung yang ber-AC, yang gedung tidak ada AC, bahkan di bawah pohon orang-orang berkumpul atau di tepi jalan. Saya mau katakan waktu kita berdoa menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi doa tidak dapat dibatasi dengan tempat. Di mana saja Tuhan hadir. Nah, saudaraku, Alkitab Perjanjian Baru memberitahukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saudaraku, mereka berkumpul bukan bicara tentang politik. Hari-hari ini saya lihat bahwa masih jauh untuk pemilihan umum, untuk memilih presiden tahun 2024. Tapi sekarang sudah mulai diomongin. Mulai ada orang-orang mempersiapkan. Ya, siapa gerangan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di 2024. Nah, saudaraku, ketika zaman dulu, zaman orang-orang percaya berkumpul di loteng Yerusalem, mereka tidak bicara tentang politik. Tapi orang-orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat, mereka berkumpul untuk berdoa di loteng Yerusalem, menantikan Roh Kudus turun. Dan Alkitab katakan bahwa ketika Roh Kudus turun, orang-orang percaya mengalami perubahan. Contoh seperti Petrus, sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus kita kenal bersama-sama, seorang murid Yesus yang penakut. Dia seorang murid Yesus yang pengecut. Ya, waktu Yesus disalib, dia tinggalkan Yesus. Tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menjadi pelayan Tuhan, pemberani, mengalami perubahan ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Berawal dari apa? Ketika orang-orang percaya berkumpul. Saudara, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, terjadi perubahan. Saudaraku, penting sekali kita mengadakan hari-hari ini berkumpul dan berdoa. Saudaraku, kenapa saya pilih tema dalam beberapa bulan ini berdoa, doa. Karena saudaraku, tidak ada cara lain untuk pemulihan negeri kita ini. Tidak ada cara lain selain saudara dan saya mengadakan doa. Ya, doa. Negeri kita Indonesia yang kita cintai akan mengalami perubahan. Dalam Matius 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, penting sekali kita berkumpul, berdoa bersama-sama dan menyebut nama Yesus, dan Yesus Tuhan hadir di sana. Haleluya. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, percaya akan ada kegerakan terjadi. Saudaraku, saya punya pengalaman ketika kami berkumpul berdoa, perkara-perkara besar terjadi, saudaraku. Hal-hal yang ajaib terjadi, saudaraku. Nah, itulah sebabnya mari kita bersama-sama berkumpul 2-3 orang. Berkumpul karena kita belum diizinkan untuk berkumpul banyak orang, tapi berkumpullah di rumah 2-3 orang. Percaya Tuhan Yesus hadir. Ya, ketika Tuhan Yesus hadir akan ada mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua, saya mau bicara di sini, yang kedua adalah kegerakan terjadi ketika umat Tuhan berdoa. Akan ada kegerakan. Dalam Esra pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama dikatakan bahwa sementara Esra berdoa dan mengaku dosa,
sambil menangis dan dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras. Saudaraku, tatkala Ezra berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi kegerakan. Tatkala orang Israel di pembuangan berdoa, orang mulai menangis keras-keras. Ketika orang sehati berdoa, yang dingin menjadi kembali panas. Yang tidak suka berdoa kembali bergairah berdoa. Ya, yang tawar hati kembali bersukacita. Ketika berdoa, putus asa berubah menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Saudaraku, doa berarti kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Saudara, banyak orang gagal iring Tuhan karena tidak sungguh-sungguh iring Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Banyak orang tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Ya, ada banyak orang-orang gagal karena tidak sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang gagal ikut Tuhan karena tidak sungguh-sungguh dalam hal memberi. Pelarian akhirnya apa? Ketika dia mundur dari Tuhan, dengar-dengar udah mulai merokok lagi. Ya. Dulu dia ke gereja, sekarang apa? Udah mulai mabuk-mabuk lagi. Ya. Saudaraku, ada orang-orang tertentu ketika dia kecewa, dia pergi ke klub malam. Ya kan? Dulu saudaraku, dia sudah bertobat, nggak pergi ke klub malam. Sekarang karena kecewa dia pergi ke klub malam. Ada orang dulu andalkan Tuhan, sekarang bawa jimat. Saudaraku, dulu setia beribadah, sekarang sudah nggak lagi beribadah. Kenapa? Karena kecewa. Hati-hati dengan orang kecewa, saudaraku. Hati-hati dengan kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, gampang dipengaruhi oleh setan. Saudara, ketika kita tidak sungguh-sungguh iring Tuhan, saya mau katakan berulang-ulang kali, saya mau beritahukan, di sini iblis datang memperoleh keuntungan dalam hidup kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saat ada masalah kita akan kecewa dan hidup kita akan mengalami kegagalan dan kepahitan hidup, dan akhirnya buntutnya sakit hati. Saudaraku, Tuhan tidak kehendaki kita gagal. Tuhan tidak kehendaki kita hidup di dalam kepahitan. Tuhan tidak inginkan kita hidup di dalam sakit hati. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan akan membuat usaha pekerjaan kita berhasil. Jika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Jika kita sungguh-sungguh setia, maka Tuhan akan menepati janjinya. Ya, ada jemaat kami di Green Wisata 6 tahun lalu. Saya mendoakan rumahnya, rumah kontrakannya. Tapi sekarang dia menelepon saya beberapa hari lalu, Pak Pendeta, di masa pandemi ini kembali saya membeli rumah. Sudah punya rumah tapi tambah rumah. Bayangkan di pandemi, saudara, di tengah-tengah kesulitan. Ya saudaraku, saya mau beritahukan, jika kita setia iring Tuhan, Tuhan akan setia menepati janjinya. Saudaraku, yang ketiga, untuk terjadi perubahan kita harus apa Pak Pendeta? Bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan tinggalkan dosa. Alkitab memberitakan dalam Esra Fatsal 9 ayat 3 dan 7. Di sana Esra memberitahukan, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku menggoyahkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertekun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang buangan itu. Tapi aku tetap duduk tertekun sampai korban petang. Pada waktu itu
Korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak sambil merendahkan tanganku. Ya, menandakan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allah, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam pengawasan, maksudnya ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum serta yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, Ezra mengoreksi diri dan minta ampun dosanya. Tatkala orang mengoreksi diri dan bertobat dan meninggalkan jalan yang jahat, maka pasti akan terjadi perubahan. Maka akan terjadi pemulihan. Ini sangat penting bagi kita. Seringkali kita merasa benar. Ya, padahal sudah salah, kita merasa benar. Tuhan mau kita untuk terjadi perubahan. Mari kita mengoreksi diri. Kalau kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam 2 Tawarikh passalnya yang ke-7 ayat 14 katakan begini. Dan umatku yang atas namaku disebut dan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, maukah Bapak Ibu melihat bangsa kita dipulihkan? Maukah Bapak Ibu melihat negeri kita dipulihkan dari COVID-19? Saudaraku, mari merendahkan diri dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 19 katakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Perhatikan baik. Jika saudara dan saya, kita mengaku dosa kita. Jadi dosa yang diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang diakui. Saudara tidak usah malu untuk mengaku dosa. Saudara tidak usah malu mengakui kekurangan kita. Ya, orang sombong tidak mau mengakui dosa. Tapi kalau orang rendah hati, dia mengaku dosa. Ya, dan Alkitab berjanji, saat saudara dan saya mengaku dosa, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Nah, saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana cara kita mengalami transformasi, mengalami perubahan di saat-saat gairah doa tidak ada lagi. Saudaraku, saya memberitahukan agar terjadi perubahan dalam gereja, keluarga dan bangsa. Pertama yang kita lakukan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu, belajar sama Ezra, menangis. Mungkin sudah lama saudara tidak menangis. Hari ini saya katakan, menangis. Dan kedua, berdoa minta ampun dosa. Maka Tuhan akan memulihkan saudara. Dan yang ketiga, kita belajar merendahkan diri dan berpuasa. Kita mau lihat orang rendah hati, itu doa puasa. Ya, kalau kita lihat pemulihan di negeri, jangan lupa kita lakukan doa dan puasa. Apa akibat kita melakukan 3 hal di atas? Pertama, kita akan melihat dan alami perubahan. Kita akan mengalami transformasi dalam keluarga, dalam gereja, dan bangsa Indonesia. Dan kedua, Allah akan melindungi perjalanan bangsa Israel. Dan saya percaya Tuhan juga akan melindungi kita di masa pandemi. Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Haleluya, haleluya. Pastikan Tuhan berjanji setia.
ketika dia berjanji menyertai kita umatnya, pasti Tuhan akan menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berdoa adalah langkah menuju perubahan. Tuhan, ketika kami berdosa, kami minta ampun dosa-dosa kami. Ketika kami salah, kami belajar untuk rendah hati mengakui kesalahan kami. Dan kami percaya sebagaimana Ezra yang ada di pembuangan Tuhan pulihkan. Kami percaya satu waktu dengan doa-doa kami, bangsa Indonesia ini akan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Dengarlah seruan doa kami yang kami naikkan. Bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga bisa memberkati dan menjadi remah bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan persembahan kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan memberi Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Selamat memberi buat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kalian katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu pasti yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali katakan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali katakan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpamu. Katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.